Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam semoga senantiasa tertujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembimbing dan pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu pada pagi hari ini. Beliau diantaranya adalah pembimbing 1 Ibu Dr. Anda Laili Rahayuwati MKes MSc Dr. PH, pembimbing 2 Bapak Ahmad Lukman SKP SKM MSI, pembimbing 1 sekaligus dosen wali Ibu Neti Juniarti SKP MKes MDurs PhD, pembahas 2 Ibu Raini Dia Susanti SKP NMG PhD, dan pembahas ketiga Ibu Citra Winandi Mamangsari SKP Nurse MKep. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Dekan Fakultas Keperawatan, kepada Ketua Program Studi Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran beserta seluruh jajarannya, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat dan seluruh tim manajemen data yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada istri dan anak-anak saya, kepada orang tua dan mertua saya, saudara kandung dan ipar saya, serta seluruh teman-teman sejawat Prodi Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, khususnya teman-teman dari peminatan keperawatan komunitas yang turut hadir dan menjadi semangat bagi saya pada pagi hari ini. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan penelitian yang tertuang dalam naskah tesis dengan judul Analisis Faktor Fungsi Keluarga terhadap Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak di Provinsi Jawa Barat sebagai strategi pengembangan intervensi keperawatan keluarga. Sebagai salah satu upaya pengembangan profesi keperawatan, penelitian ini dilatar belakangi oleh tujuan ketiga dari SDGs untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan pada semua tingkat usia. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif preventif didukung dengan inovasi pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan sesuai dengan proses tumbuh kembang pada masa anak-anak melalui pendekatan berbasis keluarga, di mana keluarga merupakan fondasi awal untuk membangun karakter anak sebagai penerus bangsa. Keperawatan keluarga sebagai salah satu pelayanan kesehatan sebagaimana tertera pada Kepmenkes 279 tahun 2006 dan teori family nursing proses oleh Kakinen menekankan cara pandang dan bertindaknya tenaga kesehatan di puskesmas secara terintegrasi pada seluruh anggota keluarga di wilayah kerjanya. Hal ini juga merujuk dan mendukung kebijakan pemerintah tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Sebagai wujud implementasi terintegrasi berbasis keluarga, saat ini BKKBN memiliki data fungsi keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang balita yang tertuang pada laporan survei BKK BPK Skap keluarga setiap tahunnya. Data tersebut berpotensi prospektif dalam intervensi bidang kesehatan keperawatan guna mencapai output kemandirian keluarga berdasarkan fungsi-fungsinya. Hal ini sebagaimana tinjauan literatur menyebutkan bahwa fungsi keluarga merupakan prediktor kontekstual dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dan memiliki potensi meningkatkan kemandirian keluarga melalui pendampingan oleh perawat. Penelitian ini telah mendapatkan pembebasan etik dari Komisi Etik Universitas Pajajaran sejak 7 Desember 2020 lalu, di mana proses penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data survei kinerja dan akuntabilitas program KKPPK Skap Keluarga tahun 2019 yang dilakukan pada 141 blok klaster di Provinsi Jawa Barat dari data induk BKKBN pada Desember 2020. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 3.894 data keluarga, dilakukan secara sistematik random sampling dengan pertimbangan Crumus Crincham Morgan dan diperoleh sampel sebanyak 352 data keluarga yang memenuhi syarat sesuai target sampel minimal. Data yang digunakan secara acak dimulai pada urutan ke-9, kemudian berlanjut dengan angka 11 sesuai dengan angka probabilitasnya dengan urutan data ke-9, ke-20, ke-31, ke-40 dan seterusnya. Seluruh data dalam penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi klasik, yaitu data terdistribusi dengan normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat dilakukan uji parametrik untuk mengetahui distribusi frekuensi, kemudian nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai rata-rata, serta analisis regresi linear berganda menggunakan analisa jalur atau path analysis. Variabel penelitian ini adalah fungsi keluarga sebagai variabel independennya, disimpulkan dengan huruf X yang terdiri dari 8 fungsi keluarga, dan pengasuhan tumbuh kembang anak sebagai variabel dependennya, disimpulkan dengan huruf Y yang terdiri dari pengasuhan pertumbuhan fisik, pengasuhan perkembangan jiwa mental, dan pengasuhan perkembangan sosial. Secara kualitatif, data diperoleh dari 4 orang ekspert, 2 orang dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, 1 orang dari Departemen Keperawatan Komunitas Universitas Pajajaran, dan 1 orang dari Departemen Keperawatan Anak Universitas Pajajaran yang telah memenuhi syarat pendidikan minimal S2, telah memiliki masa kerja dan penelitian minimal 3 tahun, serta bersedia dilakukan recording pada saat wawancara. Terdapat 3 pertanyaan bahasan yang digunakan sebagai acuan dalam wawancara ini, yaitu tentang intervensi utama dalam keperawatan keluarga, intervensi berdasarkan faktor dominan dalam keperawatan keluarga, dan faktor penting dalam intervensi keperawatan keluarga.
Analisa data kualitatif dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan interpretasi. Untuk meningkatkan rigor, peneliti berupaya memperpanjang durasi wawancara hingga menemukan titik jenuh atas respons strategi pengembangan intervensi keperawatan yang diperoleh. Selain itu, peneliti tidak memframing pada satu teori pemikiran saja atau disebut dengan triangulasi. Tahap akhir untuk memperoleh strategi pengembangan intervensi adalah melakukan interpretasi berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif untuk mendapatkan strategi intervensi keperawatan keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang anak berdasarkan fungsi keluarga yang ada di dalamnya. Seluruh proses penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan alur kerangka teori penelitian sebagaimana hasil literatur maupun sistematik review yang telah dilakukan dan telah dipublikasikan pada beberapa hasil karya tulis dalam bentuk buku maupun pertemuan-pertemuan ilmiah secara nasional maupun internasional yang diikuti oleh peneliti dengan coaching oleh dosen pembimbing. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas sampel penelitian bertempat tinggal di wilayah perkotaan sebesar 65,3% dan keluarga memiliki anak balita berjumlah 1 orang sebesar 86,4%. Intervensi optimalisasi fungsi keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang anak balita adalah sama seluruh nasional maupun regional, yaitu melalui kelompok kegiatan dengan intervensi BKB atau Bina Keluarga Balita. Hasil ini sejalan dengan survei nasional BKKBN, di mana fungsi reproduksi keluarga di Provinsi Jawa Barat tergambar tidak hanya menekankan pada jumlah anak saja, namun keluarga mulai paham dan melaksanakan pengaturan jarak kelahiran secara terencana, sehingga data menunjukkan mayoritas keluarga hanya memiliki 1 orang anak balita saja pada periode tersebut. Fungsi keluarga tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah fungsi ekonomi dengan nilai rata-rata 2,44. Fungsi ekonomi didominasi kegiatan menabung sebanyak 94,8%. Hal ini memperkuat penelitian Gubson et al. 2000, di mana bantuan ekonomi eksternal tidak memiliki jaminan meningkatkan pengasuhan keluarga terhadap perkembangan anak. Sioges 2018 juga mengatakan bahwa fungsi ekonomi dapat menurunkan stres dan berkontribusi positif terhadap status kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan review tersebut, di mana keluarga di Provinsi Jawa Barat lebih berusaha mandiri secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Data pengasuhan keluarga didominasi oleh pengasuhan pertumbuhan fisik sebesar 4,14. Hal ini mendukung penelitian Hanifah tahun 2017, di mana aspek pengasuhan anak berdampak pada pertumbuhan fisik. Kemudian, pengasuhan pertumbuhan fisik yang baik dapat memberikan dukungan terhadap perkembangan jiwa mental ataupun sosial anak. Jika melihat data fungsi reproduksi dengan rata-rata terendah sebesar 1,88, BKKBN memberikan asumsi bahwa kedewasaan usia perkawinan di Provinsi Jawa Barat masih sangat kurang, hanya 12,6% keluarga paham dan melaksanakan fungsi reproduksi dengan baik, sehingga perlu menjadi perhatian khusus di mana usia pernikahan menjadi faktor penting dalam pengasuhan tumbuh kembang anak, yaitu kesiapan orang tua dalam menjalankan peran-perannya. Kontribusi fungsi keluarga secara simultan signifikan terhadap seluruh pengasuhan tumbuh kembang balita dengan nilai p-value masing-masing 0,000, di mana fungsi keluarga memiliki kontribusi sebesar 37,6% terhadap pengasuhan pertumbuhan fisik, 59,1% terhadap pengasuhan perkembangan jiwa mental, dan 50,5% terhadap pengasuhan perkembangan sosial anak. Panca et al. 2020 mengatakan bahwa intervensi Family Center Care model parenting self-efficacy mendapatkan hasil bahwa fungsi keluarga merupakan satu-satunya faktor kontekstual dalam pengasuhan anak. Selain itu, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting pada seluruh anggota keluarganya. BKKBN juga memberikan asumsi jika seluruh fungsi keluarga dilaksanakan dengan baik, maka dapat membentuk ketahanan keluarga untuk hidup secara sehat dan sejahtera. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa setiap pengasuhan memerlukan pelaksanaan fungsi keluarga yang baik agar mendukung tercapainya pengasuhan tumbuh kembang balita yang baik pula. Faktor dominan dari 8 fungsi keluarga terhadap pengasuhan tumbuh kembang anak adalah fungsi agama, yaitu sebesar 13,8% dari total sebesar 65,3%. Hal ini memperkuat bahwa fungsi agama menjadi penentu fungsi-fungsi lainnya, karena terdapat keyakinan menjadi norma dasar keluarga dan kehidupan sehari-hari. Fungsi agama juga menjadi dasar dalam menjalankan pengasuhan perkembangan jiwa mental anak. Selain itu, fungsi agama memberikan perlindungan melalui kebiasaan dan ritual keyakinan untuk berkontribusi positif pada pengasuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Slide ini memberikan gambaran strategi intervensi keperawatan keluarga secara kualitatif yang ditemukan di 8 tema dan 18 subtema sebagaimana bahkan berikut ini. Intinya, intervensi keperawatan keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang anak balita diperlukan peran penting perawat sesuai dengan fungsi keluarga yang ada di dalamnya. Setiap tema menjadi strategi pengembangan intervensi keperawatan keluarga. Pada bahasan intervensi utama ditemukan 3 tema strategi. Strategi pertama adalah koordinasi dan integrasi melalui intervensi menguatkan koordinasi, kemudian memberdayakan kader kesehatan, dan integrasi pelaksanaan program. Strategi kedua adalah sosialisasi dan edukasi melalui intervensi pengenalan fungsi keluarga secara menyeluruh, kemudian pelaksanaan fungsi keluarga secara menyeluruh, dan peran perawat sebagai fasilitator dan edukator. Strategi ketiga adalah peningkatan partisipasi keluarga melalui intervensi melibatkan keluarga yang terdekat, serta sasaran program lebih dikhususkan pada keluarga.
Untuk mendukung strategi utama, diperlukan strategi berdasarkan faktor dominannya, di mana dari hasil penelitian ini, faktor dominan ditemukan adalah fungsi agama, dengan 3 strategi intervensi yang meliputi strategi keempat, yaitu keterpaduan fungsi keluarga melalui intervensi multifaktorial fungsi keluarga, di mana setiap fungsi keluarga saling memberikan pengaruh tidak langsung akibat adanya keterkaitan antara fungsi keluarga yang satu dengan fungsi keluarga yang lainnya. Yang kedua adalah kombinasi dengan fungsi keluarga lainnya. Hal ini berarti bahwa meskipun fungsi agama adalah faktor paling dominan, fungsi-fungsi yang lain tetap harus diperhatikan agar saling tetap mendukung. Strategi kelima adalah melibatkan tokoh agama, dilakukan melalui intervensi kolaborasi lintas sektoral yang dimulai sejak perencanaan hingga evaluasi agar setiap program inovasi kesehatan saling berkelanjutan. Dan yang kedua adalah dukungan forum pemuka agama. Strategi keenam adalah penggunaan istilah umum melalui intervensi universalitas informasi dengan menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami dan tidak menggurui keluarga maupun anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan analogi sederhana dengan menggunakan contoh-contoh konkret dan mudah dipahami oleh keluarga maupun anak yang menjadi sasaran kinerja keperawatan keluarga. Sebagai tambahan, ditemukan faktor penting dalam intervensi keperawatan keluarga, di antaranya adalah strategi ketujuh, yaitu penguatan komitmen atau berkelanjutan melalui intervensi berkelanjutannya program inovasi dan sinergi pelaksanaan program. Strategi kedelapan, yaitu adalah prinsip keluarga sebagai sasaran utama melalui intervensi, melibatkan keluarga secara utuh dan berprinsip bahwa keluarga merupakan unit terkecil untuk membangun sebuah komunitas yang sehat. Tidak terlepas dari proses penelitian dalam tesis ini, keterbatasan penelitian pada tesis ini diantaranya adalah jumlah sampel data kuantitatif hanya memenuhi syarat minimum sampel data SCAP 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan pengembangan sampel data agar dapat mewakili wilayah yang lebih luas. Yang kedua adalah tidak terdapat narasumber atau pakar atau ekspor dalam penelitian kualitatif ini dari bidang agama, forum atau pemuka agama, sehingga kurang didapatkan subjektivitas dari sudut pandang agama sebagai salah satu faktor dominan dalam pengasuhan tumbuh kembang anak berdasarkan fungsi keluarga yang ada di dalamnya. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mewakili seluruh proses penelitian yang telah saya lakukan dan menjadi manfaat bagi saya pribadi, bagi para pembimbing dan para pembahas, bagi praktisi dan akademisi keperawatan, bagi BKKPN Provinsi Jawa Barat maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, saya mohon maaf bila selama presentasi terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang hadir pada sidang tesis ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.